Baik, selamat pagi semuanya. Kali ini kita ngomongin tentang research baru, di mana seseorang peneliti yang namanya Juan Mora ini adalah merancang framework di mana di bidang medis sudah ada otomatisasi untuk hasil diagnosa. Jadi contohnya seperti ini, misalnya rekam hasil pemeriksaan pasien gitu ya. Ada A, B, C, D sesuai dengan tujuan polinya atau tujuan pemeriksaannya. Semua pemeriksaan dilakukan oleh asistennya, lalu dokter hanya melihat langsung ke hasil diagnosanya yang dihasilkan oleh sistem. Tentu itu adalah otomatisasi. Nah, nanti dia berharap bahwa nanti dokter itu akan lebih cepat menyampaikan hasil diagnosa yang dihasilkan oleh sistem, dan dia hanya fokus untuk berpikir ketika ada sesuatu yang butuh dokternya untuk fokus gitu. Jadi memang yang penyakit yang mungkin gejala-gejala yang sudah biasa gitu sama yang fokus, tentu dokter lebih tahu ya. Jadi dokter hanya akan fokus ketika ada sesuatu yang harus diperhatikan gitu. Jika tidak, maka dia akan cepat menyampaikan hasil diagnosa dari sistem. Tentu hasil pemeriksaan akan lebih cepat. Nah, di sini tadi tujuannya itu ya. Nah, sekarang Juan Mora ini menggunakan generatif AI untuk menghasilkan kesimpulan hasil diagnosanya menggunakan natural language processing atau NLP dan juga LLM ya, large language model. Nah, teknik-teknik AI seperti ini dibungkus dengan framework dia menggunakan RAG atau Retrieval Augmented Generation. Saya hanya ingin menyandingkan sebuah framework besar ini dengan video saya sebelumnya yang membahas tentang LangGraph. Jadi RAG itu adalah sebuah frameworknya. Jadi istilahnya bungkus lingkup besarnya bagaimana sistem ini sebenarnya bisa menghasilkan. Lalu toolsnya itu adalah LangGraph. Jadi RAG adalah frameworknya, toolsnya adalah LangGraph, ya, pengembangan dari LangChain. Nah, berdasarkan penelitian dari Juan Mora ini, maka kita anggap saja layanan kesehatan seperti klinik atau rumah sakit itu memiliki data yang terintegrasi, yaitu contohnya data rekam medis itu tentu ya. Di situ rekam medis sama ada PDF yang menjadi kesimpulan para dokter atau para dokter di rumah sakit itu, buku, hasil jurnal, hasil penelitian siapapun, semuanya itu bisa dibungkus di dalam tools LangGraph. Anggap saja tools itu adalah sumber pengetahuannya. Jadi ada pengetahuan yang sudah baku yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut. Nah, bayangkan kalau misalnya tidak ada pengetahuan bakunya, maka kalau seperti kita menanyakan Gemini ya, kita sakit, gejala apa, nah itu jawabannya bisa liar, bisa kemana-mana. Sedangkan kalau kita menggunakan RAG ya, Framework Retrieval Augmented Generation, itu kita bisa membungkus masukan tadi dan akan memberi feedback yang sesuai dengan pengetahuan baku yang ditanam di LangGraph. Jadi bisa saja LangGraph ini diisi PDF, pengetahuan riset baru, buku, dan lain-lain. Nah, hasil dari LLM itu akan terbungkus dengan pengetahuan baku yang kita tanamkan di LangGraph. Jadi dia tidak akan liar. Jika memang kurang fokus, maka akan mengembalikan sebuah pertanyaan lagi. Jadi akan
kita memasukkan sebuah petunjuk baru dan lain-lain gitu ya, maka dia akan hasilnya akan semakin akurat sesuai dengan pengetahuan yang ditanam di LangGraph. Nah, di video saya sebelumnya saya sudah coba untuk menggunakan LangGraph itu akan LLM-nya sendiri itu sebenarnya hanya sebagai, atau AI-nya itu hanya sebagai membungkus sebuah jawaban agar memiliki kalimat yang tepat berdasarkan pengetahuan yang kita tanamkan, bukan pengetahuannya Gemini dan lain-lain atau ChatGPT, pengetahuan yang kita tanamkan. Nah, setelah menggunakan LangGraph kemarin, itu akan dia melakukan iterasi dengan kondisional khusus sesuai dengan pengetahuan yang kita tanamkan. Nah, untuk menjaga bagaimana hasil dari LLM atau dari AI, generatif AI-nya itu tidak bias, karena bisa saja pengetahuan yang kita tanamkan itu berupa PDF dari kesepakatan para dokter, ilmu baru, riset baru, dan lain. Bisa saja hasil dari situ itu, pengetahuan itu adalah research dari negara lain misalnya. Tentu jika negara lain berarti mungkin kebiasaan penyakitnya itu beda, ketahanan tubuhnya mungkin beda, terus bakteri-bakteri yang biasa ada di negara itu juga beda sama di Indonesia, di tempat kita misalnya. Nah, bagaimana agar tidak liar itu? Makanya tetap di framework ini, makanya harus ada rekam medis yang ada di rumah sakit tersebut. Karena apa? Rekam medis itu menjaga bahwa diagnosa yang biasa terjadi itu di lingkungan rumah sakit ini atau di daerah ini gitu. Jadi rekam medis itu akan menjaga hasil jawaban dari AI-nya itu, dari sistem itu akan sesuai dengan kondisi lokal atau lokal kontennya. Memang sekarang di luar negeri sudah mulai sistem integrasi ya dari rekam medis. Jadi apapun catatan dari perawat, dari yang petugas jaga, atau catatan dari dokter, dan sampai penanganannya, kapan dia periksa dan kapan periksa kedua, ketiga, keempat, penanganannya beda-beda, obatnya beda-beda. Apapun yang ada, yang dilakukan di rumah sakit itu sekarang sudah mulai tersimpan, sudah mulai menggunakan sistem. Tidak ada lagi pakai kertas. Kalaupun pakai kertas pasti akan direkap ulang di sistem. Karena apa? Zaman sekarang menyimpan rekam medis dan semua kegiatan di rumah sakit itu akan berguna suatu saat nanti. Bahkan sekarang sudah jelas ada penelitian ini yang menggunakan generatif AI dan tentu berbasis data. Jika tidak ada rekam medis lokal ya, maka hasilnya nanti takutnya akan terlalu liar gitu. Nah, memang zaman sekarang itu kita harus mulai berbenah, dan semua rumah sakit itu harus menyimpan data, karena kalau pembisnis data center itu selalu bilang data is the next oil gitu ya. Jadi memang data itu akan berguna suatu saat nanti. Buktinya Microsoft menambang data dari dulu, sekarang sudah menikmati hasilnya, yaitu ada ChatGPT, ada Copilot. Android juga menambang data hasil dari ketikan kita di handphone itu semua terekam, akhirnya jadi Gemini. Jawabannya akan semakin bagus ya, semakin banyak datanya. Jadi sebenarnya jawaban dari ChatGPT dan Gemini itu adalah hasil ketikan orang lain juga. Tapi kenapa dia terlihat lebih pintar ya? Karena ada orang lain yang lebih pintar dari kita pernah mengetikkan di device-nya dan terekam oleh Gemini dan ChatGPT atau Google dan Microsoft. Jadi sebenarnya itu intinya generatif AI. Nah, harapan saya adalah semua pelayanan kesehatan harus tercatat dan tidak ada yang terbuang lagi. Semoga nanti layanan kesehatan di tingkat puskesmas sampai level terendah pun itu ketika diminta data, mereka akan siap
dan cepat menyajikan dan punya tentunya. Oke, baik, mungkin itu adalah riset yang baru saja rilis ya. Jadi generatif AI menggunakan NLP dan LLM di bidang kesehatan. Sampai ketemu di video selanjutnya.